Di atas meja hijau, tempat keadilan yang seharusnya ditegakkan, terkadang keadilan justru dibeli. Kepercayaan publik terguncang oleh tindakan menyimpang seorang hakim. Mereka yang seharusnya menjadi benteng terakhir kebenaran justru terbukti menerima suap dalam perkara besar kasus korupsi minyak goreng. Vonis yang seharusnya menjadi hukuman setimpal bagi kerugian negara justru berubah menjadi vonis lepas, alias membebaskan terdakwa dari jerat hukum. Tapi publik tidak tinggal diam. Kecurigaan muncul, tekanan masyarakat menguat, dan penyelidikan pun dibuka. Hasilnya Kejagung mampu membongkar jaringan permainan hukum yang melibatkan uang suap dalam jumlah 60 miliar rupiah. Total ada 4 hakim yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan hanya di mata hukum, tapi juga di hadapan nurani bangsa. Kasus ini menjadi peringatan keras. Ketika hukum diperjualbelikan, keadilan hanya akan menjadi ilusi. Apalagi kasus suap terhadap penegak keadilan bukan kali ini saja. Indonesian Corruption Watch mencatat sejak tahun 2011 hingga 2024 ada 29 hakim yang terjerat kasus dugaan suap. Total nilai suapnya mencapai 107 miliar rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menyayangkan banyaknya hakim pengadilan negeri yang terjerat kasus suap. Mahkamah Agung perlu mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para hakim agar tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas. Tentunya kami mendorong Mahkamah Agung supaya terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap hakim-hakim dan juga evaluasi berkala terhadap hakim-hakim di seluruh Indonesia supaya mereka dalam bertugas terus mengedepankan profesional. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, terus semangat dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, tegakkan keadilan dan terutama berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ke Mahkamah Agung, ke hakim-hakim juga mitra kami berpesan supaya terus menjaga profesional dalam bekerja. Karena hakim adalah harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi kita berharap ke depannya hakim-hakim tetap pegang teguh profesional. Utak-atik putusan di meja hijau merupakan buah dari bobroknya sistem peradilan di Indonesia. Perlu ada pembenahan secara menyeluruh untuk mengantisipasi penyimpangan serupa. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu menilai pembenahan dapat dimulai dengan memperketat pemilihan hakim berdasarkan rekam jejak dan kompetensi. Lewat putusan-putusan yang diperdagangkan tanda petik. Kami sangat prihatin untuk hal itu. Karena itu yang pertama kita mendorong Kejaksaan Agung untuk membongkar secara menyeluruh. Siapapun hakim atau pimpinan yang terlibat maka harus diseret ke meja hijau. Satu. Yang kedua, kita mendorong pimpinan Mahkamah Agung untuk betul-betul mengevaluasi sistem penempatan hakim di pengadilan kelas 1 khusus, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi. Kita mendorong hakim-hakim yang ditempatkan di situ adalah hakim-hakim yang berintegritas tinggi. Bagaimana menilai itu? Cara penilaiannya minimal pengawasannya selama ini. Karena hakim-hakim yang banyak laporan, banyak aduan, jangan ditempatkan di pengadilan kelas 1 khusus. Yang ditempatkan di pengadilan kelas 1 khusus, pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim-hakim yang berintegritas tinggi. Lewat apa? Lewat putusan-putusannya selama ini. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin maka hakim tidak akan berani lagi melakukan praktek-praktek kotor atau jual beli putusan. Ini kan putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya. Dan ini praktek ini rupanya masih terjadi hingga hari ini. Ini yang menjadi miris prihatin kita karena seharusnya dia menegakkan hukum, justru dia yang melanggar hukum. Kasus hakim menerima suap ini dapat disebut sebagai istilah skandal. Artinya, perbuatan hakim ini sangat memalukan dan tidak terhormat yang otomatis merusak reputasi hakim secara umum di Indonesia. Inilah potret buram peradilan kita, di mana suara keadilan dikalahkan oleh bisikan uang. Vonis yang seharusnya lahir dari nurani dan kebenaran justru lahir dari negosiasi dan suap.